wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmil Umur dari Fakultas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip evaluasi pembelajaran. Tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang telah tercapai. Melalui evaluasi, guru dapat menilai efektivitas metode pembelajaran, memahami kebutuhan siswa, dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam proses pelajaran. Namun, agar evaluasi memberikan hasil yang akurat dan adil, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip evaluasi. Dan di sini saya akan menerangkan prinsip-prinsip evaluasi. Dan di sini prinsip-prinsip evaluasi ada 7 bagian. Dan di sini saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama, komprehensif. Komprehensif yaitu harus dilakukan secara menyeluruh terhadap semua aspek tingkah laku peserta didik. Tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan kognitif, tetapi juga mencakup kognitif, pengetahuan, dan kemampuan berpikir. Efektif yaitu sikap, nilai, minat, dan karakter. Psikomotorik yaitu keterampilan atau kemampuan bertindak. Evaluasi juga harus meliputi seluruh proses pembelajaran mengajar, melalui dari perencanaan, proses, pelaksanaan hingga hasil akhir. Yaitu prinsip evaluasi yang nomor 2, yaitu kontinuitas evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, bukan secara insidental, untuk memantau perkembangan peserta didik secara utuh dan teratur dari waktu ke waktu. Dan prinsip evaluasi yang nomor 5, yaitu kooperatif. Kooperatif yaitu sebaliknya, yaitu melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk peserta didik, kedua orang tua, ketiga sesama guru, dan kepala sekolah. Prinsip ini bertujuan agar hasil evaluasi diterima dengan puas oleh semua pihak dan semua pihak merasa dihargai kontribusinya. Yang keenam, yaitu praktis. Alat evaluasi yang digunakan harus mudah disusun, dipahami, dan diaplikasikan oleh guru serta dapat digunakan oleh guru lain untuk menyederhanakan proses penilaian. Dan selanjutnya prinsip evaluasi yang nomor 3, yaitu objektif. Yaitu proses evaluasi harus berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas atau prasangka. Guru agar menilai benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik. Penilaian harus berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Yaitu prinsip-prinsip evaluasi yang nomor 4, yaitu adil. Semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan latar belakang seperti ras, suku, agama, dan
atau kemampuan akademik, dan memastikan adanya perlakuan yang setara dalam evaluasi. Dan yang terakhir yaitu beracuan kriteria. Evaluasi harus didasarkan pada kriteria atau standar yang jelas dan valid, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Oke, setelah mengenal prinsip-prinsip evaluasi, selanjutnya kita akan mengenal aspek-aspek evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah adalah proses sistematis untuk mengukur, menilai, dan mengambil keputusan mengenai efektivitas proses pembelajaran serta mencapai kompetensi peserta didik. Secara umum, aspek-aspek evaluasi dalam pembelajaran termasuk di Madrasah Ibtidaiyah merujuk pada 3 ranah utama. Hasil pembelajaran yang sering dikenal sebagai taknoson. Yang pertama, aspek kognitif, pengetahuan. Aspek ini mengukur pada pengetahuan pemahaman, aplikasi analisis, sistem, dan evaluasi atau kemampuan seseorang untuk mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengonstruksi, dan menilai informasi. Kegiatan ini memiliki peranan masing-masing dalam kegiatan pembelajaran. Anak menuntut anak dapat mengingat. Contohnya yaitu tes tertulis, soal esai, dan diskusi untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan pemahaman materi pembelajaran. Dan yang kedua, aspek afektif, yaitu sikap dan nilai. Aspek ini berkaitan dengan sikap, perasaan, nilai, motivasi, dan karakteristik personal. Peserta didik evaluasi efektif bertujuan untuk menilai perubahan perilaku spiritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Cakupan ranah efektif umumnya meliputi penerimaan, tanggapan, penghargaan, pengorganisasian. Yaitu contoh penerimaan, yaitu mendengarkan, bersedia mendengarkan guru. Yaitu contoh tanggapan, yaitu contohnya berpartisipasi dalam diskusi. Cakupan ranah psikomotorik, yaitu umumnya meliputi keterampilan fisik, yaitu meliputi koordinasi, kecepatan, dan ketepatan gerakan. Contohnya keterampilan olahraga, seni, dan tari. Dan keterampilan non fisik atau praktif, yaitu meliputi kemampuan manipulatif, menggunakan alat teknis, melakukan prosedur dan prosedurat, melakukan langkah kerja. Contohnya keterampilan melakukan percobaan di laboratorium, yaitu keterampilan membuat produk kerajinan, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Dan yang nomor 3 yaitu aspek psikomotorik, yaitu keterampilan. Aspek ini berhubungan dengan keterampilan gerak, manipulatif, dan kemampuan bertindak setelah menerima pengalaman pelajaran. Evaluasi ini mengukur penguasaan keterampilan praktis siswa. Jadi,
Kesimpulan, evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang tidak hanya berfungsi untuk mengukur pencapaian siswa, akan tetapi juga sebagai alat refleksi bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Agar evaluasi pembelajaran berjalan efektif dan adil, penting bagi pendidik untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip evaluasi seperti komprehensif, kontinu, objektif, adil, kooperatif, dan praktis, yang memastikan evaluasi menyeluruh, keberlanjutan, bebas bias, berdasarkan kriteria yang valid, melibatkan sebagai pihak, serta mudah dilaksanakan sehingga bertujuan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran peserta didik secara optimal. Selain itu, evaluasi harus mencakup berbagai aspek mulai dari kognitif, efektif, hingga psikomotorik, agar dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan peserta didik. Dengan menerapkan prinsip dan aspek evaluasi harus tepat, proses pembelajaran menjadi lebih terarah, bermakna, dan berorientasi pada peningkatan mutu pada peserta didik. Jadi sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.